A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk membahas tentang bagaimana cara membuat diagram kerja dan pengunggahan rangkaian elektropneumatik ke dalam ladder PLC. Berikut ini adalah rangkaian kendali elektropneumatik. Silakan diperhatikan masing-masing pengalamatan dari supply kemudian ke air filter. Kita punya dua double acting silinder, yaitu double acting A dan double acting B, di mana masing-masing double acting ini kita lengkapi pengalamatan, yaitu berupa limit switch A0, A1, dan untuk B, B0 dan B1. Masing-masing double acting silinder ini kita kendalikan menggunakan 5/2 way valve dengan alamat masing-masing SA0, SA1, dan SB0 dan SB1 untuk double acting silinder B yang diaktuasi menggunakan solenoid. Pembuatan diagram yang pertama yaitu berupa diagram garis. Sebelumnya kita susun terlebih dahulu urutan gerakan yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat urutan gerakan A+, B+, A-, dan B-. Langkah pertama, kita susun gerakannya terlebih dahulu. A+, B+, A-, B-. Mereview kembali tentang rangkaian elektropneumatik yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Untuk menggerakkan A+, kita membutuhkan solenoid dengan alamat SA0 yang mengakibatkan gerakan maju pada silinder A. Berikutnya, setelah maju, akan ada sensor yang aktif. Kita bisa menggunakan proximity maupun limit switch yang kita beri alamat pada gambar sebelumnya, yaitu alamat A1. Step berikutnya yaitu gerakan B+. Gerakan B+ ini membutuhkan solenoid dengan alamat SB0 yang kita lihat pada gambar sebelumnya ya. Alamat SB0 ketika dia aktif akan mengakibatkan gerakan maju pada silinder B. Ketika silinder B maju, dia akan mengaktifkan limit switch atau sensor dengan alamat B1. Pada saat sensor B1 teraktuasi, maka sensor B1 ini akan aktif. Dia akan mengaktifkan solenoid dengan alamat SA0 yang mengakibatkan silinder A dia akan bergerak mundur. Pergerakan mundur pada silinder A ini akan mengaktuasi sensor dengan alamat A0. Teraktuasinya sensor A0 membuat solenoid dengan alamat SB0 akan aktif. Sehingga dengan aktifnya solenoid SB0, maka yang terjadi adalah silinder B akan bergerak mundur. Pergerakan mundur ini akan mengakibatkan sensor pada alamat B0 akan teraktuasi. Diagram berikutnya yaitu diagram berupa grafik. Ini juga kita terapkan pada pembuatan grafik kerja di kendali pneumatik. Kurang lebih sama, akan tetapi di sini akan kita perjelas lagi bagaimana urutan gerakannya dan sensor berikut solenoid yang teraktuasi dan aktif. Urutan gerakan yang akan kita gunakan pada diagram grafik ini adalah A+, B+, A-, dan B-. Langkah yang pertama, kita gambar terlebih dahulu
garis horizontal dan vertikal, yaitu garis X dan garis Y. Berikut kita tulis juga aktuator yang akan kita gunakan sebagai output, yaitu silinder A dan silinder B. Langkah yang pertama yaitu stop. Ini sebagai emergency, sebagai pemutus arus, sehingga sistem bisa kita matikan dan kita hidupkan. Kemudian start, kita tekan tombol start. Selanjutnya ada loop. Nah, loop di sini adalah sebagai coding saja, sebagai penanda bahwa akan terjadi pengulangan pada titik loop. Selanjutnya kita mulai dari sensor B0 yang mengaktifkan solenoid dengan alamat SA0. Silinder A maju atau extend dan silinder B tetap pada kondisinya. Pada saat silinder A maju, dia akan mengaktuasi sensor dengan alamat A1 yang mengakibatkan solenoid aktif dengan alamat SB0. Ketika SB0 ini aktif, SB0 ini yang berupa silinder dia aktif, maka akan mengakibatkan gerakan maju pada silinder B. Silinder B extend, sedangkan silinder A tetap pada kondisi sebelumnya. Langkah berikutnya, setelah B extend ini akan mengaktuasi B1, yaitu sensor dengan alamat B1. Sensor alamat B1 ini akan mengendalikan solenoid dengan alamat SA1. Dan hasilnya pada saat SA1 ini aktif, gerakan silinder A akan retract atau mundur. Double acting silinder A akan retract dan B tetap pada kondisi sebelumnya. Gerakan retract pada silinder A akan mengaktuasi sensor dengan alamat A0. Pada saat A0 ini aktif, maka dia akan mengaktifkan solenoid dengan alamat SB1, di mana SB1 ini akan mengakibatkan gerakan mundur pada silinder B. Sehingga hasilnya adalah silinder B retract, sedangkan silinder A tetap pada kondisi sebelumnya. Sebagai step akhir, kita akan mendapatkan coding dengan nama loop. Nah, loop di sini akan membuat gerakan berulang pada titik loop sebelumnya, yaitu A+, B+, A-, dan B-. Maka grafik kerja yaitu A+ hingga B- dia akan berulang hingga tombol stop ditekan. Diagram berikutnya berupa diagram tabel. Diagram tabel ini umumnya lebih mendetail dibandingkan dua diagram sebelumnya, yaitu diagram berupa garis dan diagram berupa grafik. Pada diagram tabel ini, kita akan memberikan aktuator, input, proses, dan output, sehingga akan lebih mendetail untuk rangkaian kendali elektropneumatik yang berbasis relay, atau bisa kita terjemahkan ke dalam PLC. Apabila kita menggunakan dua diagram sebelumnya, kelemahannya adalah kita kurang mengetahui bagaimana pengendalian pada rangkaian kendali elektropneumatik. Pembuatan diagram tabel ini akan kita bagi menjadi 4 kelas, seperti pada rangkaian pneumatik yang terdiri dari 4 kelas, yaitu aktuator, input, proses, dan output. Pada bagian pertama,
Sebagai aktuator tidak ada, jadi kita kosongi. Selanjutnya kita mulai dari input. Seperti pada grafik sebelumnya, terdiri dari stop. Kemudian kita aktuasi, yaitu tombol on. Selanjutnya yang memproses adalah relay 1. Relay 1 ini outputnya adalah berupa standby, atau listrik sudah bisa dipakai, tegangan sudah bisa dipakai. Bisa kita wujudkan melalui lampu, buzzer, atau hanya relay saja. Step yang kedua, setelah standby, tidak ada aktuator yang aktif, maka pada kolom aktuator kita kosongi. Selanjutnya, kita membutuhkan input berupa start. Dan jangan lupa ada loop. Apabila terdapat coding loop, berarti ada pengulangan yang akan dilakukan pada rangkaian. Selanjutnya, setelah start aktif, ada proses, yaitu relay 2 dengan alamat R2. Ini sebagai proses. Dan output yang pertama setelah R2 aktif adalah SA0. Output SA0 adalah output berupa solenoid yang mengakibatkan gerakan maju pada silinder A. Sehingga pada aktuator kita tulis dengan A+. Aktuator A bergerak maju atau A+, atau bisa kita terjemahkan sebagai A extend. Ketika dia sudah mencapai langkah yang kita beri sensor, di sini input dengan alamatkan A1. Tidak terjadi proses karena pada gambar rangkaian ini cukup mudah, kita tidak membutuhkan proses apapun, sehingga input A1 ini langsung menggerakkan output, yaitu solenoid dengan alamat SB0. Maka input langsung ke output ini disebut rangkaian direct atau kendali direct, karena input langsung menggerakkan output. Aktifnya SB0, yaitu solenoid SB0, mengakibatkan gerakan maju pada silinder B, yaitu B+ atau B extend. Gerakan solenoid SB0 ini yang dikendalikan secara direct oleh A1 juga diulangi pada B1 yang aktif karena gerakan maju pada aktuator B. Aktuator B extend mengaktuasi sensor dengan alamat B1. Alamat B1 ini dia akan mengaktuasi secara direct pada solenoid SA1. Ketika SA1 aktif, dia akan mengakibatkan aktuator A bergerak retract. Pada saat aktuator A retract, dia akan mengaktuasi sensor dengan alamat A0. Seperti gerakan sebelumnya, di mana A0 ini dia akan mengaktifkan secara direct solenoid dengan alamat SB1. Pada saat SB1 aktif, dia akan membuat gerakan pada aktuator B menjadi retract. Gerakan retract pada aktuator akan mengaktuasi input dengan alamat B0. Setelah B0 aktif, pada proses kita beri coding dengan alamat loop. Loop ini sebagai proses yang memberikan instruksi kepada rangkaian untuk mengulangi gerakan dari A+ hingga B-. Gerakan loop ini akan berulang terus-menerus hingga tombol stop ditekan. Dan untuk mengaktifkannya kembali, kita membutuhkan menekan tombol on, karena posisi tombol stop berada sebelum tombol on. Sehingga untuk menyalakan atau mengaktifkan sistem ini kembali, kita membutuhkan tombol on untuk mengaktifkannya. Akan sedikit berbeda apabila tombol stop ini ditulis sebelum start. Maka ketika kita menekan tombol stop,
kita cukup menekan tombol Start untuk mengulangi gerakannya tanpa perlu menekan tombol On. Berikut ini adalah gambar rangkaian jadi dari sistem kendali elektropneumatik yang sudah kita buat diagram garis, diagram grafik, dan diagram dalam bentuk tabel. Dari diagram-diagram yang telah kita buat, kita menerjemahkannya ke dalam rangkaian kendali elektropneumatik, dan ini adalah rangkaiannya. Pembahasan berikutnya yaitu pengubahan dari wiring elektropneumatik ke dalam ladder PLC. Banyak cara yang bisa kita gunakan dalam mengubah rangkaian elektropneumatik atau wiringnya ke dalam ladder PLC. Salah satu contohnya yaitu dengan cara memutar rangkaian yang sudah kita buat, kita putar sebanyak 90 derajat, kemudian kita mirror. Nah, dari mirror ini langsung kita terjemahkan ke dalam ladder PLC. Antara lain dengan mengubah input-inputnya yang semulanya dia NO menjadi NO tetap, sedangkan NC kita ubah menjadi NC. Sebagai contoh yaitu pada stop yang kita pakai di sini adalah NC, sedangkan pada ladder PLC kita ubah menjadi NO. Teknik pengubahannya cukup mudah. Setelah kita balik, kita urutkan dari rung 1 hingga rung yang terakhir, yaitu rung ke-8. Rung 1 terdiri dari stop, on, dan relay, di mana relay ini akan kita gunakan internal relay. Pada Zelio kita beri alamat M1. Ya, dari Zelio sendiri sudah memberikan fasilitas internal relay dengan input M. Sedangkan pada Omron tersendiri ada internal relay yaitu IR dengan alamat IR. Di Zelio kita berikan alamat M1 sebagai coil dan internal relay-nya. Kita lanjut ke rung 2 yang berupa pengunci pada on. Rung ketiga yaitu sistem start dengan alamat M1, tombol start, M2 sebagai penguncinya, dan internal relay. M2 pengunci berada pada rung ke-4. Kemudian pada rung ke-5 sudah masuk ke dalam sistem pengendalian elektropneumatik. Di rung ke-5 sendiri terdapat internal relay M2, kemudian B0 yang sudah kita pasang dengan normally open dan outputnya berupa SA0. Selanjutnya pada rung ke-6 dengan input B1 dan output berupa SA1. Rung ke-7 dengan input berupa A1 dan output SB0. Dan yang terakhir adalah rung ke-8 berupa input A0 dan outputnya adalah SB1. Pembuatan ladder PLC tentu tidak keluar dari pendefinisian I/O, yaitu input dan output. Pada pembuatan di sini akan saya bahas tentang
beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu section, address, node, dan device. Section ini terbagi menjadi input, internal relay, dan coil sebagai outputnya. Sedangkan address adalah pengalamatan, node adalah catatan atau keterangan dari address tersebut. Sedangkan device-nya adalah hardware yang kita gunakan, dia berupa normally close atau normally open. Bisa berupa proximity atau limit switch. Apabila kita menggunakan limit switch, maka ditulis limit switch dengan PNP atau NPN. Sedangkan apabila kita menggunakan limit switch saja, kita menuliskan dia menggunakan NO atau NC. Berikut juga apabila kita menggunakan push button, dia normally close atau normally open.